Assalamualaikum, halo 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 semuanya. Balik lagi nih sama gue Saitam masih di game One Punch Man The Strongest lagi teman-teman. Buat teman-teman seperti biasa yang mau download game video ini itu ada di App Store atau di Play Store, itu udah rilis. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Sama satu lagi, kalau cari atau kalau teman-teman yang lagi mencari informasi mengenai game ini, itu ada fanpage resminya. Linknya juga udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadi langsung aja kita sekut, let's go, sesuai sama judul dan thumbnail yang udah gue buat. Jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini, gue mau berbagi tips versi gue lagi teman-teman. Tips ala gue lagi, cara menaikkan, mengupgrade battle power atau BP kalian. Oke, di sini gue banyak yang nanya, bang kok BP lu bisa tinggi, bang BP lu kok bisa gede begitu bang. Sebenarnya ini sih normal sih, tapi emang nggak bisa dibilang gede karena ada juga level yang lebih dari di bawah gua atau yang setara sama gua, itu bahkan BP-nya lebih tinggi dari gua. Tapi banyak juga yang levelnya di atas gua itu BP-nya lebih rendah dari gua. Gua nggak ngerti dah itu kenapa, gua nggak ngerti itu gimana. Tapi yang jelas gue di sini bukan ngebahas itu, gue akan ngebahas bagaimana cara gue menaikkan BP gue bisa sekian nomornya atau angkanya ya, bisa sebesar ini. Menurut gue ini besar. Cara yang pertama itu gampang, itu kalian ke karakter, itu di situ ada dua fitur teman-teman. Di mana ada fitur karakter dan fitur equip. Jadi gue akan bahas satu dulu dari fitur karakter, di mana dengan evolution kalian itu tentu pasti bisa menaikkan BP kalian dengan cepat teman-teman. Yang pertama, kalian upgrade levelnya itu menggunakan minuman XP. Botol XP itu ada 6. Ada XP ini biru, kuning, merah, terus botol Coca-Cola, botol Coca-Cola ungu, sama botol apa ini yang rada gelap, Coca-Cola juga lah. Oke, di situ berbeda-beda, tapi sama aja intinya untuk menaikkan level kalian. Ketika level kalian sudah menyentuh batasnya, misalnya kayak Atomic gua sekarang level 65. Kalau level 70 nanti dia bisa di-upgrade teman-teman, atau dievolusi ke Orange plus 1 dengan catatan udah memenuhi syaratnya teman-teman. Dimana kalian udah punya ini sebanyak 300, ini 153, ini 153. Itu syaratnya teman-teman. Dan ini juga autentikasinya harus punya. Jadi teman-teman tuh harus ngumpulin juga dari sekarang sebelum kalian mengupgrade ya teman-teman. Oke, itu yang pertama dari fitur karakter. Yang kedua itu dari skill teman-teman. Kalau bisa skill itu kalian maksimalkan, terutama di line up kalian. Tapi di sini sebenarnya ini gue udah bisa lebih dari batasan 12. Tapi gue banyak banget hero martial lah. Contoh nih Atomic, nih Golden Ball, Sonic, Subterranean, Sonic itu harus gue upgrade semua. Karena kenapa? Karena gue butuh dua line up. Yang pertama line up hero, yang kedua line up monster atau kriminal untuk gue main di Hero X Monster sama duel di arena teman-teman. Itu berguna banget. Kenapa? Karena untuk menaikkan level kalian, dan juga bisa ikut turnamen loh teman-teman setiap minggunya dengan kalian bermain hero sama monster itu di duel arena. Makanya gue nge-upgrade nih rata ya, nggak cuma line up pertama gue doang yang gue upgrade gitu teman-teman. Oke, yang kedua setelah skill itu tentunya limit break. Teman-teman pasti tahu limit break gunanya buat apa? Gunanya untuk menaikkan bintang karakter kalian. Tentunya berbeda-beda setiap naik bintang. Ini ada penjelasannya. Yang pertama, kalau kalian menaikkan ke bintang 1, itu attack power dari karakter kalian bertambah sebanyak 120%. 120 poin. Oke, ketika kalian udah naikkan ke bintang 2, maka skill pasif dari karakter itu akan terbuka teman-teman. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, itu ada dua pilihan teman-teman. Kalau karakter kalian itu karakter tank, itu meningkatkan red block, itu meningkat sebanyak 10%. Tapi kalau karakter kalian itu karakter attack nih kayak Atomic, itu naikinnya kritikal sama persentasinya itu 10%. Cuman beda dua tipenya aja. Kalau yang keempat itu semua hero sama, menambah 200 battle point saat bergerak. Kalau yang kelima itu namanya mengubah skill pasif kalian menjadi extreme pasif, dimana tentu deskripsinya pasti berbeda. Contohnya ini kayak Golden Ball gua udah ubah ke extreme pasif, yang dimana sebelumnya itu menambahkan damage itu sebanyak 10% dari attack power. Ketika udah jadi ekstrim itu bertambah 15% teman-teman. Itu bukan hal yang kecil, itu gede banget teman-teman buat hero ukuran SR. Sangat annoying banget dan sangat sakit banget itu pastinya kalau udah berubah jadi ekstrim. Oke.
Itu dari fitur limit break. Kalau dari progress ini sih jarang dibahas, tapi ini menambah statistik teman-teman. Tapi emang rada susah ya. Yang pertama, kalian tuh kalau udah mengaktifkan nih, kayak gue nih, Atomic nih bintang 3, yang tanda tanya nih artinya belum keluar hero-nya. Tatsumaki, Chill Emperor itu karakter-karakter itu udah bintang 3. Atomic gue dapat tambahan attack power itu sebanyak 600 poin teman-teman. Begitu pula dengan hero-hero lain, tentunya dengan misi yang berbeda. Contoh kayak Golden Ball ya. Ketika Golden Ball, Hero Lily S Hero R, terus Eyelashes Hero R, Smile Man, itu semuanya bintang 3, maka Golden Ball gua akan mendapatkan attack power sebanyak 600 poin teman-teman. Tapi emang rada sulit, tapi ya lumayan lah, nambah statistiknya lumayan besar teman-teman. Itu cara yang dari fitur selanjutnya, yaitu dari progress ya. Yang selanjutnya ini kalau di karakter tuh ada terakhir itu talent. Kita tahu fitur talent ini fitur baru, tapi gua bisa bilang fitur talent ini menyumbang banyak BP atau battle point terhadap satu karakter teman-teman. Ini satu kali kalian nambah up level aja, misal ini ke level selanjutnya itu bisa nambah 100 sampai 200 bahkan sampai 300 poin battle power kalian. Ini serius, itu gede banget teman-teman. Jadi gua saranin kalau kalian udah level ini berapa ya, level 60 apa level 6 berapa ya? Level 6 kebukanya gue lupa level 6 berapa. Untuk buka talent 1 itu kalian nanti bisa ada nih. Bentar. Oh, level 62 teman-teman. Itu kalian bisa buka talent. Itu gue bilang ini gede banget nyumbang BP-nya untuk hero kalian teman-teman. Jadi gue saranin upgrade BP dulu untuk penggunaan kaleng ungu atau stamina ungu, baru kalian gunakan untuk mencari equip teman-teman. Kalau udah talent kalian udah bagus, oke? Itu saran dari gue yang gue lakuin. Yang kedua itu ada fitur equip teman-teman, dimana ada dua di sini, equip eksklusif dan equip atau equip atau pakaian yang digunakan untuk menambah statistik karakter. Yang pertama nih, di equip itu ada dua, ada item eksklusif, ada badge eksklusif. Dimana kalau item eksklusif itu hanya menambahkan attack power teman-teman, baik attack secara angka maupun attack secara presentasi. Kalau badge eksklusif itu menambahkan darahnya teman-teman, darah angka baik pun darah secara presentasi. Tapi ketika kalian udah menaikkan ke bintang 1, kalau item eksklusif udah naik ke bintang 1, maka akan menambahkan presentasi baru di mana damage critical kalian bertambah 5%. Kalau badge eksklusif kalian bintang 1, itu akan menambah juga presentasi blok hero kalian sebanyak 5%. Itu bagus banget teman-teman. Dan kalian udah pasti tahu kalau item eksklusif udah berubah ke bintang 3, itu akan mengubah skill ultimate kalian menjadi extreme ultimate. Itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya teman-teman ya, dan udah banyak juga yang ngebahas. Jadi gue gak akan bahas lebih lanjut lagi. Yang akan gue bahas ada fitur equip selanjutnya teman-teman. Gue saranin itu lebih condong atau kalian lebih bagus pakai equip ungu teman-teman dibanding equip biru untuk menaikkan BP ya. Karena walaupun statistiknya defense, kalian pasang equip ungu itu BP-nya tinggi banget. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian menurut kalian nggak cocok, itu nggak apa-apa. Misal kayak gue nih, ini gue masih pakai biru karena belum ada yang cocok equip ungunya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau naikin BP, ini gue ubah ke ungu pun langsung tinggi teman-teman. BP-nya tuh berubah. Karena kenapa? Karena ungu statistiknya itu 2 kali lipat dari biru teman-teman. Itu intinya. Kalau mau naikin BP, diusahakan line up utama kalian ini udah ungu ya. Kayak gue ini udah ungu. Dan gue sih sangat beruntung karena statistik ungunya itu sesuai dengan apa yang gue butuhkan. Oke, itu aja dari fitur karakter yang ada di karakter dan juga di equip yang udah gue bahas. Yang selanjutnya teman-teman, yang bisa untuk menambahkan battle point kalian itu ada di Saitama, dimana ada dua. Di sini ada memory. Memory ini kalian selesaikan sebanyak-banyaknya sebisa kalian, seperti puzzle mainnya. Itu bisa menambahkan statistik hero kalian teman-teman. Kayak ini bisa gue pencet 1 ya. Ini kalau kalian udah selesai semua, waduh motor kenceng banget. Lanjut. Ini kalau kalian udah selesai semua, kalian bisa dapat tambahan poin attack untuk seluruh karakter kalian sebanyak 400 dan darah sebanyak 2400.
Setiap puzzle itu berbeda-beda, jadi gua saranin kalian selesaikan aja dulu. Dan gua saranin lebih baik ke kanan dulu dibanding ke bawah, karena kalau ke bawah dia tuh lebih ke individual nih kayak ini. Ini hanya menaikkan attack power untuk hero-hero martial saja. Misal yang ini untuk naikkan attack power untuk hero-hero super atau esper saja teman-teman. Jadi gue saranin kalau main ini itu lebih baik ke yang paling atas, tapi diratain dulu teman-teman ya. Diratain dulu. Nah, jadi ke kanan dulu karena ini attack sama darah keseluruhan. Untuk seluruh hero mau role-nya esper, martial, combat atau grapple atau apalah, itu semua nambah teman-teman. Ada iklan dulu. Abang es krim, semoga banyak bang rezekinya bang. Oke, yang kedua itu ada di fitur talent teman-teman. Nah di sini tuh ngaruh banget, gede banget temen nih. Kali ini gue akan upgrade juga, gue kebetulan udah selesai dan dapat poin talentnya dan gue bisa update. Gue akan ngebuka esper hari ini dengan gue butuh 7 poin lagi, jadi gue akan upgrade ini tuh nambah 1000. Gue akan upgrade ini nambah berapa nih? 1000 coy, gila gede banget. Dan gue kebuka expert di sini. Gue semakin hero tinggi level kalian itu semakin bagus atau semakin tinggi speednya, karena dari sini kalian bisa dapat speed 20, di sini 20 lagi, gila sih. Ini butuh level ininya level 5, ini butuh level 5 ya. 2 hari atau 3 hari lah ini baru kebuka sih biasanya. Jadi ini teman-teman fitur yang ada di Saitama yang bisa naikin BP kalian, yaitu memori dan juga talent. Oke, untuk fitur yang terakhir itu ada di rumah teman-teman. Nah, kalau di rumah ini banyak banget yang bikin kalian nambah BP. Waduh, ada party L. Taruh. Gue masuk ke party L dulu, jarang buat orang ada party L. Ajar, mantap. Dah, kita lanjut. Nih yang pertama akan gue kasih tahu itu ada di figur teman-teman. Kalian pasti tahu lah. Fitur figur ini menambah banyak BP dengan kalian mengupgrade hero-hero yang nggak kalian pakai juga. Itu kalian naikkan bintangnya untuk menambah statistik tuh. Misal kayak ini, gue udah dapet 2% dari grup 1. Di grup 2, di grup 1 gue udah dapet 2% juga. Itu hanya yang rencana, belum yang target. Gue udah dapet 440 attack, defense, dan darahnya sebanyak 2600. Itu cuman baru dari satu grup. Kalian bayangin gue udah punya 8 grup, itu berapa persen naiknya, dan itu menyumbang gede banget ke battle point gua. Oke, itu adalah fitur yang pertama yang ada di rumah. Yang kedua itu ada di latihan teman-teman. Ini gua saranin kalian main latihan, tapi kalau gua punya trik sendiri di mana gua akan menaikkan itu dari target latihannya dulu yang di sebelah kiri teman-teman. Nah, karena kalau target latihannya udah full, itu akan menambah attack, defense, dan darah sebanyak 1% juga teman-teman. Jadi caranya gimana? Kalian lihat di latihan tuh bonus yang di atas, itu ada 100/100. Itu harus 4-4-nya 100/100 teman-teman, untuk ngebuka latihan level selanjutnya. Karena level gue udah level 1, untuk naik ke level 2 itu cukup 4-4-nya sampai 100/100. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal upgrade saja sampai 100 kali, itu baik martial, teknologi, dan juga super atau espernya. Kalau udah mencapai level 2, gue akan pindah lagi ke sini. Karena ini sudah sedikit lagi, bukan yang ini. Aduh. Nih, yang advance, karena advance udah mau naik ke level 3, itu udah ke 200, udah jauh teman-teman. Jadi kalau gue ngelanjutin yang ini ke 200, itu lebih lama. Makanya gue milih ini karena ini lebih dekat. Karena itu tinggal 178/200 tuh. Udah tinggal dikit-dikit lagi. Makanya gue akan selanjutnya akan ngupgrade ini untuk mendapatkan latihan ke bintang 3 atau ke level 3. Itu BP yang menurut gue sangat besar di fitur di fitur latihan. Nah, kalau fitur selanjutnya ini fitur yang menurut gue menyumbang paling besar ya, kayaknya sih menurut gue itu di lab teman-teman. Lu lihat aja itu bonus BP gua dari lab dari 3 karakter hero core itu nambah 81.000. Yang masing-masing menyumbang itu kita lihat diganti. Chill Emperor gua menyumbang 30.000 battle point. Genus gua menyumbang 30.000 battle point, dan Dr. Genus gua menyumbang 31.000 battle point. Gila gede banget teman-teman. Jadi kalian pilih aja yang besar. Nih misal kayak ini kan
amai gue cuma 18.000, makanya nggak gue pakai karena gue baru bisa pakai 3. Nanti kalau gue udah bisa pakai 4 mungkin ini gue pakai. Terus ini belum pernah gue upgrade, maka bonusnya jadi 0 teman-teman, makanya nggak gue pakai. Gue pakai cuma 3, yaitu ini Genus, Cilemperor sama si Genos. Dari ketiga ini kalian upgrade aja, gua bisa dapat 81.000 tambahan battle point teman-teman. Itu gede banget dari menurut gua. Apalagi nanti kalau udah 75 dapat lagi satu lagi, kebuka lagi, kalian bisa pasang 4 hero core, yang artinya gua bisa pasang sampai 100.000 battle point tambahan hanya dari satu fitur lab saja. Gila banget. Itu aja sih sebenarnya cara gua upgrade battle point atau BP gua. Dapat tiket L loh, lumayan buat ngebantu orang buat yang nyari L. Jadi itu aja fitur yang gua bahas untuk menaiki atau mengupgrade battle point gua. Semoga apa yang gua sampaikan ini bisa kalian pakai, bisa menambah wawasan kalian dalam bermain game One Punch Man The Zombies ini. Jadi di next video gua akan coba ngegacha teman-teman, tapi bukan ngegacha king, yaitu gua akan ngegacha hero, tiket hero. Karena kenapa? Karena ngegacha king itu ternyata dibatasi coy. Sumpah gua rada kecewa sih. Tadinya gua pengen ngegacha king cuman nggak bisa coy. Maksimal tuh cuman gua bisa beli 36. Padahal pada event si siapa namanya, Paduka Boros, itu dia bisa sebatas semuanya teman-teman. Jadi ada event dimana kalian tuh bisa nukerin diamond kalian ke tiket item. Itu gak ada batasan. Gua kira pas Hero King ini juga begitu. Ternyata berbeda. Ternyata gak ada dan ternyata cuma dibatasi sampai 36. Gua kecewa sih. Tadinya gue pengen ngegacha 50 ke atas lah. 50 kalau nggak 80 tiket. Ternyata gak bisa dan gue putusin gue gak akan ngegacha Hero King. Jadi gue akan ngegacha tiket item gue mungkin di next Metal Bat atau di Zombie Man lah. Zombie Man tuh wah gila, hero paling ditunggu-tunggu sih. Dan buat kalian yang nunggu-nunggu hero Zombie Man, mending nabung dari sekarang karena itu hore lagi. Itu hero OP banget. Oke, cukup sekian video saat ini, kesempatan kali ini yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, kalian boleh like video ini. Kalau kalian gak suka video ini, seperti tidak biasanya, kalian boleh dislike video ini. Kalau menurut kalian informasi di video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian biar manfaat yang gua sampaikan maksudnya itu bisa meluas lagi teman-teman. Jadi gue Saitam mau cabut dulu. Semoga kalian sehat selalu teman-teman. Akhir kata gue mau ucapin bye-bye.